Kenapa lu keluar dari Twitter? Data. Keamanan data sama Elon Musk ya. Bukan karena isinya itu di other ya. Oh, itu. Di other one ya kan. Itu masih bisa kita akomodir. Okay. Karena kan basicnya ya TikTok juga kayak gitu, Instagram juga kayak gitu. Itu everywhere. Tapi beda. Hah? Beda. Masa iya? Beda. Pasti mau ngerosting TikTok. Itu everywhere lah. Tapi kan sebenarnya kemarin juga concern soal itu kan, karena. Nah, kenapa sih lu tuh nggak pernah cerita yang benar di masyarakat? Kenapa? Bukan nggak benar. Lu nggak pernah cerita? Kena cerita dong. Kenapa? Kemarin udah dibuat Om. Cuma gini. Enggak, gue nonton buatan lu tidak. Pak, lu tuh juga nih, gue protes sama lu boleh Iya boleh. Lu ngomongin masyarakat kita begini, lu ngomongin R&D, ngomongin apa, masyarakat harus kritis dan sebagainya. Lu membuat satu konten yang mana kalau orang yang nggak paham banget dengar omongan lu nggak ngerti loh, Pak. Betul, makanya aku butuh bukti dulu Om. Baru aku ngomongin kan seperti itu. Nah, balik lagi ke Twitter. Kenapa urgensinya itu gawat? Karena ada yang nge-challenge juga, sosial media yang lain sama aja kata dia. Masalah keamanan data, privacy data, dan masalah bagaimana segitu gampangnya orang kena doxing di Twitter. Nah, ini kan tergantung usernya. Enggak, beda. Bedanya kenapa? Karena dulu waktu masalah katak bizar. Ini aku berangkat dari cerita katak bizar aja. Katak bizar zaman dulu itu? Enggak, baru 1 tahun yang lalu Om, belum 10 tahun yang lalu. Bisa udah lama tuh. Enggak, waktu itu kan aku nge-call out. Terus akhirnya ID-nya kan di-ban. Nah, di Instagram hal terbaik yang bisa dilakukan Instagram waktu itu cuma nge-ban wilayah. Jadi cuma orang di Indonesia yang nggak bisa lihat, tapi orang di luar bisa lihat akun dia. Alasannya apa? Harus lewat proses yang namanya MLAT. Yang mana regulasi antar negara induk sama negara Indonesia harus sama. Terus baru dia tarik, dan dia nggak bisa ngasih IP address, dia nggak bisa ngasih geotag karena harus ikutin semua prosedural itu. Nah, jadinya lah yang terbaik yang bisa dilakukan Instagram ke Katak Bizar waktu itu nggak bisa take down akunnya karena kan MLAT-nya nggak ketemu nih. Akhirnya berdasarkan regulasi Indonesia di stop. Dan di Meta kayak gitu. Dulu ada yang menghina presiden juga kayak gitu. Wilayah bisa. Ya? Wilayah regulasi. Berarti kalau lu ada di Singapura, lu bisa akses akun muncul dia. Nah, kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka taat azas, taat aturan, Om. Indonesia minta mereka daftar, Indonesia minta mereka buka kantor, mereka buka kantor, which is itu kan cost semua tuh. Cost semua tuh, biaya costnya fix lagi kan. Gede, biaya pegawai, pajak segala macam. Makanya mereka punya bargaining yang kuat untuk hal kayak gitu. TikTok lebih ngeri lagi, nggak bisa diganggu gugat. Hal-hal seperti itu susah. Terus metadatanya, exif file-nya itu udah benar-benar hilang dan mereka bisa jamin. Berarti lebih bahaya TikTok dong? Kenapa? Sebenarnya. Kenapa lebih bahaya? Tadi lu bilang TikTok lebih bahaya lagi, nggak bisa untuk keamanan data, privacy, identity, TikTok lebih ngejaga orangnya. Lebih ngejaga, Jadi lebih susah lagi untuk ditempusin MLAT-nya sama. Karena kan regulasinya nggak US tapi China kan. Tapi TikTok tuh ada perwakilan di Indonesia nggak? Ada, kantor TikTok Indonesia tuh ada, official. Ada. Jalan. Nah, pertanyaannya, kenapa Twitter tidak? Ya ini kita pakai common sense. Kita pakai logic dulu deh. Bukankah dulu pernah ada satu wacana, correct me if I'm wrong, ada satu wacana apabila media sosial ini, gue lupa apa aja, YouTube kalau nggak salah atau apa, bahkan YouTube, gue tau YouTube, kalau nggak menaati aturan yang diberikan oleh pemerintah, Kominfo waktu itu, 2020, maka YouTube akan ditutup dari Indonesia. Iya, kalau dia nggak punya kantor di sini, maka dia nggak bisa beroperasi. Betul kan? Itu aturan udah jalan 5 tahun. Iya, dan ada kan? Dan ada. Itu pernah ke Twitter nggak? Ya, itulah pertanyaan basic question ya. Di Twitter nggak punya kantor di sini dan operasionalnya baik-baik saja. Dan kalau kita lihat data lain, itu bisa di googling sendiri. Itu Bloomberg juga udah ngeluarin, segala udah ngeluarin, Reuters juga udah ngeluarin. Sejak Elon Musk take over Twitter, permintaan identity, data, dan IP address bukan bayar Om, dari government disetujui 90%. Naik dari government di seluruh negara. Jadi kalau misalnya Om polisi atau Om TNI, Om mau ngejar orang, Om minta data ke situ, ke Twitter. Ke Twitter, ke X. Ini akun ini siapa sih? Lokasi, nama atau apa? Sama Elon Musk 90% itu disetujui. Tapi akunnya nggak akan di take down. Tapi disetujui.
Artinya lu di spy. Ya aku nggak ngomong kayak gitulah. Ya intinya lu bisa diidentifikasi. Nah logiknya adalah, dan itu bisa proving pointnya itu udah bisa tinggal ditarik aja. Nggak ada akun anon yang bisa abadi di Twitter. Ya karena anon bisa ketahuan IP-nya dan orangnya. Segitu gampang. Dan kemarin ada penulis, dia udah gregetan sama orang yang sering body shaming atau sering ngehina secara personal. Dalam waktu kurang dari 24 jam semua akun anon ini sama si penulis ini itu ketahuan. Gimana caranya? Kan dia bukan dari pemerintah. Tanyalah sama penulisnya, bukan saya. Ya, tadi kan kata lu bahwa kalau yang minta pemerintah disetujui. Iya. Kalau dia bukan pemerintah gimana? Karena pertama masalah hubungan government dengan Twitter dulu. Kedua, kelemahan datanya. Dulu kan orang Twitter sering pakai third party ya Om. Misalnya pakai TweetDeck atau terus upload foto segala macam, itu bisa jadi celah juga dulu. Udah diperban, ditambal sama Elon Musk. Tapi ditambalnya tuh end to end user kalau lu mau pakai lu harus verified loh. End to end user itu kan penting banget ya di Instagram, di Facebook. Kita DM-an tuh yang tahu lu dan gua doang, yang pihak Instagram nggak tahu. Di Twitter nggak kayak gitu. Tapi kalau lu mau kayak gitu lu bayar. Centang biru itu. Centang biru itu tujuannya salah satunya itu. Karena gua nggak centang biru, gua nggak pernah pakai DM-an di Twitter, gua baru tahu. Tujuannya salah satunya itu. Kalau tidak, maka DM-an gua ke lu public. Bisa di-identify sama pihak Twitter, dan itu yang nggak encrypted. Nggak end to end enkripsi. Jadi itu yang tahun 2022 atau 2023 disu sama kepala divisinya. Yang dia tuntut ya satu itu, kedua terjadi transaksi luar biasa perdagangan data user Twitter ini, dan dia menang. Itu gue tahu tuh. Dia menang, mantan kepala divisi Twitter. Nah sama Elon Musk di capitalize. Nah perhitungannya, kita ngomong yang masalah government dulu ya, hubungan dengan government. Perhitungan kayak gini, nggak mungkin nih aturan udah baku bilang lu harus punya kantor, tapi dia masih bisa beroperasi. Berarti orang paling bodoh di dunia pun tahu ada transaksi lain nih. Ya kan, ada transaksi lain nih, nggak mungkin semuanya itu berjalan normal kayak gini aja. Elon Musk nggak buka kantor, nggak bayar pajak loh di sini. Ada usernya 25 juta, dia nggak bayar pajak, nggak harus buka lapangan pekerjaan untuk Indonesia, dia bisa beroperasi normal bertahun-tahun. Kalau gua debatnya gini gimana? Walaupun gua tahu jawaban lu, tapi kan harus mendebat ya. Kalau gua debatnya gini. Bukankah di X itu lebih banyak orang-orang yang isinya adalah mengkritik atau menghina dan sebagainya ke pemerintah? Mengkritik pemerintah, yes. Jadi oposisi pemerintah, yes. Lebih banyak itu menurut Lebih iya, benar, dan which is good. Ya, good. Nah, masalahnya kenapa kalau lu mengatakan bahwa itu begitu, kenapa pemerintah kita ngapain ada Twitter kalau isinya begitu? Ya biar tetap di Twitter. Di satu kantong. Iya, kan lebih enak. Kalau mereka lu tuh konteksnya ini ya, konteksnya rumah prostitusi ya. Iya. Kok ke situ, tapi yes. Iya kan, konteksnya rumah prostitusi. Daripada nyebar ada lokalisasi gitu kan. Tapi masalahnya ya dipahami oleh orang Twitter adalah wah, enggak lah Twitter lebih baik. Kita udah ngasih tahu yang kayak gini loh. Artinya lu keluar. Dampaknya nggak segitu besar, elunya berbahaya. Iya, lu ngonten di tempat lain kalau emang punya tujuan dan destiny yang lain gitu loh. Jangan cuma di situ ya, cuma jadi sasaran tembak aja, that's it. Justru harus ngerti nih. Tapi lu secara pribadi nggak pernah dapat ancaman apapun dong dari Twitter? Dari Twitternya enggak. Dari orang yang tahu geotek gua rutin. Baru selesai waktu gua hapus semuanya. Gue sampai nguji pindah beberapa kota, pindah beberapa negara. Dan itu belum tentu pemerintah berarti? Karena tadi lu bilang kebocoran datanya bisa di mana aja. Ya belum tentu pemerintah, karena gue nggak punya bukti itu pemerintah atau enggak. Iya benar. Ya, gue nggak tahu pihak mana. Ya, gue punya asumsi. Tapi kan itu belum proving ya. Pihak mana. Tapi gue menguji itu pindah ke beberapa tempat dan selalu tahu nggak sih teror. Wah enak nih lagi makan di sini. Gitu. Atau wah lagi di kota ini ya gitu, dari akun yang nggak dikenal. Dan ya, gue berusaha untuk tahu kebocorannya dari mana. WA gue obrak-abrik, Instagram gue obrak-abrik, baru selesai itu waktu gue ngapus atau berhenti nge-tweet. Tapi kan lu berhenti nge-tweet tidak membuat lu berhenti bersuara sebenarnya. Betul, dan malah